Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الحمد لله الذي هدانا بالإسلام والإيمان ثم جعلنا من أفضل الأمة في الدنيا والآخرة وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المعراج سيد الأرض والسماوات صاحب البصرة صلاة تبصرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattah ya Razzaq amma ba'd. Asyrafa'i wal fudala yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, kepada segenap para alim ulama, kepada para kiai, para asatidz, para ajangan, para sesepuh, para masyayikh, para tuan-tuan guru kita sekalian yang hadir pada kesempatan ini malam, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru kita sekalian. Kita doakan mudah-mudahan para ulama-ulama kita, para kiai, para ustadz, para ajangan, para masyayikh, para guru-guru kita selalu senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah berkahkan langkah perjuangan dakwahnya. Amin ya Rabbal. Begitu pula salam penghormatan saya sampaikan terkhususnya kepada seluruh jamaah hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat yang hadir pada kesempatan ini malam, yang berkumpul bersama dari dimulainya acara sampai detik ini. Kita bersama-sama mengagungkan Allah, kita bersama-sama memuliakan Allah, kita bersama-sama membesarkan Allah. Semua angkat tangannya kita bermunajat meminta kepada Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahannya syahrul Rajab wa syahrul Sya'ban wa syahrul Ramadan, tidaklah Allah jadikan kita meninggal kecuali meninggal di dalam keadaan husnul khatimah. Dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa keluarga kita diampuni oleh Allah. Dosa ibu bapak kita diampuni oleh Allah. Amin ya Rabbal. على هذه النية ولكل يد صالحة بسر الفاتحة. Alhamdulillah, segala puja beserta puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Huwallahul ladzi la ilaha illa ghairuh, yang mana dialah Allah, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar,
Allah yang maha perkasa lagi maha berkuasa. Maka jikalau ada yang berkuasa kecuali Allah, itu lemah, tidak daya, dan hanyalah seorang hamba. Dialah Allah yang maha kasih, yang maha rahmat, yang maha memberikan nikmat kepada kita semua, yang mana nikmat tersebut begitu banyak Allah karuniakan kepada kita, yang mana nikmat tersebut dikaruniakan dari kita lahir sampai detik ini. Begitu banyak karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Wabil khususnya Allah memberikan nikmat sehat wal afiat, sehingga pada ini malam kita bisa hadir pada tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Allah mengkaruniakan nikmat Islam, Allah mengkaruniakan nikmatul iman, Allah mengkaruniakan nikmatul ihsan kepada kita semua, sehingga pada ini malam kita berkumpul di dalam keadaan iman Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun saudara ikhwan rahimakumullah, Allah mengkaruniakan salah satu nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling mulia, yaitu Allah menjadikan kita semua yang berkumpul pada ini malam, yang duduk pada ini tempat, adalah makhluk dan hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian semua yang duduk pada ini malam, yang berkumpul pada ini tempat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian mulia di hadapan Allah bukan dikarenakan harta yang kalian punya. Harta tidak pernah membuat kita mulia di hadapan Allah. Kalau seandainya harta membuat kita mulia di hadapan Allah, maka si kaya akan mulia, sedangkan si miskin akan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga harta, pangkat, tahta, derajat tidak pernah membuat kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalian semua mulia di hadapan Allah, sama rata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian mulia di hadapan Allah sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Wa qala Allah taala, "Qul bi fadlillah wa birrahmati fabidzalika falyafrahu." Yang artinya, qul, katakanlah, bifadlillah, dengan kemuliaannya Allah, wa birrahmati, dan kasih sayangnya Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan kedua perkara tersebut, falyafrahu, bergembiralah kalian, berbanggalah kalian, bersenang-senanglah kalian dengan kedua perkara yang telah Allah berikan kepada kita semua. Apa kedua perkara tersebut? Yang pertama adalah fadlullah, yaitu kemuliaan Allah. Saudara, kalau kita bahas kemuliaan Allah, itu begitu banyak dan tiada batasnya. Allah ciptakan surga dengan nikmatnya, itu kemuliaan Allah. Allah ciptakan dunia dengan indahnya alam, itu kemuliaan Allah. Allah ciptakan gunung, bukit, lautan, sungai, itu kemuliaan Allah. Allah ciptakan manusia, binatang, dan hewan, itu juga kemuliaan Allah. Lalu kemuliaan Allah yang mana yang Allah berikan kepada kita, yang kita diwajibkan oleh Allah untuk berbangga dan berbahagia dengan kemuliaan tersebut? Maka saudara ikhwan rahimakumullah, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil karangan Al-Imam Baghawi, begitu pula dijelaskan dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan karangan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yang namanya fadlallah di dalam ini ayat bukan surga dengan nikmatnya, bukan dunia dengan indahnya alam, bukan gunung, bukit, dan lautan, tapi fadlallah fi hadhil ayat fahuwal Qur'an. Kemuliaan Allah di dalam ini ayat adalah Al-Qur'anul, yang mana dengan adanya Al-Quran kita diperintahkan oleh Allah untuk berbangga dan berbahagia dengan perkara tersebut. Alhamdulillah. Saya tanya, semua jamaah di rumah punya Al-Quran atau tidak? Alhamdulillah. Saya tanya, Al-Qurannya dibaca apa enggak? Yakin? Benar. Yang ibu-ibu, saya tanya ibu-ibu semua di rumahnya Al-Qurannya dibaca apa enggak? Benar. Tuh nggak bohong. Lamun keraya gosip, lamun keraya gosip ya, keraya ngagosip ya. Lamun teu keraya sinetron, leuwih milih nonton sinetron atau ngaji Al-Quran.
Nu awena hongkul leuwih milih nonton sinetron komedi nu lalakina. Geus pasti lamun Persib keur main mah nonton Persib daripada ngaji Al-Qur'an. Bener. Laras. Saudara, ini sebetulnya bukan untuk bahan tertawa juga bukan. Bukan untuk bahan bercanda juga bukan. Tapi ini bahan muhasabah diri kita. Untuk bermuhasabah, untuk bertanya. Bertanya bukan kepada orang lain, tapi tanya kepada diri sendiri. Berapa banyak di antara kalian pegang Al-Quran dalam satu hari, berapa banyak? Baca Al-Quran dalam satu hari berapa kali? Mungkin kebanyakan dari kalian paling sering, paling banyak baca Al-Quran bukan satu hari satu kali, tapi satu minggu satu kali. Eta hunggul baca Al-Quran saminggu sakali pas malam Jumatna doang. Eta hunggul nu dibacalin Al-Quran di awal nepi ke akhir, Yasin jeung tahlilna doang. Pertanyaannya, bagaimana kita semua yang hadir pada ini malam ingin selamat di dunia dan di akhirat, sedangkan kita melupakan wasiatnya baginda Nabi. Nabi tidak mewasiatkan harta, tapi kalian mati-matian kumpulkan harta. Nabi tidak mewasiatkan dunia, tapi kalian pagi, siang, sore, malam kalian habiskan untuk perkara dunia kalian, dan kalian lupakan daripada wasiatnya Nabi. Lalu bagaimana, perkara apa yang membuat kita akan selamat dunia dan akhirat, sedangkan kita melupakan wasiatnya baginda Nabi? Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan dengan berkahnya bulan Ramadan yang akan datang, insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan kita semua hamba yang saleh dan salehah, hamba yang rajin membaca Al-Quran, hamba yang menghidupkan sunnahnya Nabi. Amin ya Rabbal. Nah, itu yang pertama, saudara. Fadl Allah di dalam ini ayat adalah Al-Quran itu sendiri dan juga rahmatnya Allah. Yang kedua, rahmatnya Allah ini adalah perkara yang membuat kalian mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmatnya Allah yang membuat kalian masuk ke dalam surganya Allah. Kalian masuk ke dalam surga bukan karena salat kalian, bukan karena sedekah kalian, bukan karena zakat kalian, bukan karena puasa kalian, bukan karena haji umrah kalian, tapi kalian masuk ke dalam surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa rahmatnya Allah? Rahmatnya Allah adalah Allah menjadikan kalian yang hadir pada ini malam, yang duduk pada ini tempat, umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Dengan jadi umatnya Nabi kalian mengenal Allah. Dengan jadi umat Nabi kalian mengenal Islam, mengenal iman, mengenal ihsan. Karena jadi umat Nabi kalian tahu salat, zakat, puasa, haji itu wajib. Dan karena jadi umat Nabi kalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian hadir pada ini malam, duduk pada ini tempat, kalian hadir bukan karena saya, bukan karena ustadznya, bukan karena kiainya, bukan karena sahibul hajatnya, bukan. Tapi kalian hadir pada ini malam atas undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yuridallahu khairan falyufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, falyufaqihu fiddin, akan diberikan jalan kemudahan menuju agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saudara, kalian hadir pada ini malam dari awal acara sampai jam 11 dini hari, sampai jam 11 tengah malam ini, kalian sama-sama basahi lisan kalian, duduk pada ini tempat, kalian korbankan jiwa kalian, korbankan waktu kalian, korbankan raga kalian, tidak lain tidak bukan untuk mengagungkan baginda Nabi. Maka mudah-mudahan dengan wasilahnya kita hadir pada ini malam, menjadikan sebab kita dikumpulkan bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Dan saudara ikhwan rahimakumullah, saya sampaikan kepada kalian, alladzi ma ta'allaq bin nabi akramahullah fid dunya wal akhirah. Apapun yang terikat dan bersandang kepada Nabi, maka itu perkara menjadikan perkara tersebut dimuliakan oleh Allah dunia dan akhiratnya. Sebagaimana sebuah penjelasan yang bisa kita ambil dalam satu kitab yang berjudul Khasyiyah Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj. Itu kitab karangan Al-Imam Ahmad Asyarwani.
Itu kitab diambil daripada kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tuhfatul Muhtaj itu syarah daripada kitab Minhaj Talibin karangan Al-Imam An-Nawawi, yang mana dalam kitab Hasyiah Syarwani itu disampaikan dalam kitab tersebut, inna afdhalal layali arba'atil layal, sesungguhnya paling afdhalnya malam, paling baiknya malam, paling mulianya malam, ada 4 malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja keempat malam tersebut? Yang pertama adalah Lailatul Itsnain ataupun malam Senin. Yang kedua Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Yang ketiga Lailatul Mi'raj, malam Isra wal Mi'raj. Dan yang terakhir adalah Lailatul Jumat ataupun malam Jumat. Keempat malam ini adalah 4 malam yang mulia. Keempat malam ini, malam yang pertama sering kita lalui setiap saat. Malam yang kedua, insya Allah akan kita dapatkan, kita lalui di bulan Ramadan. Malam yang ketiga sudah kita lalui. Dan malam yang terakhir pun sama seperti malam yang pertama. Selalu kita lalui, selalu kita lewati. Ini 4 malam yang mulia. Ini 4 malam yang agung. Dan saudara ikhwan rahimakumullah, ada satu pembelajaran yang menjadikan pembelajaran untuk kita semua, yaitu dalam keempat malam tersebut yang disebutkan pertama kali adalah Lailatul Itsnain ataupun malam Senin. Sedangkan kita selaku manusia memiliki stigma ataupun pemikiran yang sama. Apa pemikiran kita yang sama? Yaitu nomor pertama pasti lebih baik dari nomor yang kedua. Ataupun contohnya, juara 1 pasti lebih unggul daripada juara 2. Dan ini menjadikan sebuah pertanyaan. Kalau seandainya penyebutan pertama ini lebih baik daripada penyebutan yang kedua, maka ini menjadikan sebuah pertanyaan. Apa pertanyaannya? Bukannya Allah dalam Al-Quran mengatakan Lailatul Qadri khairu min alfi syahr, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih mulia daripada 1000 bulan. Lalu kenapa malam Lailatul Qadar ditaruh di urutan kedua, sedangkan yang pertama adalah malam Senin? Apakah malam Senin lebih baik daripada malam Lailatul Qadar? Maka Sayyidil Habib Sayyid Amin Qutbi, yang mana beliau mengatakan dalam syairnya, ya Lailatul Itsnaini madza safahat, apa yang membuat malam Senin ini mulia? Karena sejatinya Allah tidak akan menciptakan malam Lailatul Qadar kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Allah tidak akan menciptakan malam Isra wal Mi'raj kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Allah tidak akan menciptakan malam Jumat kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Allah tidak akan menciptakan salat, kalian nggak bakal tahu, salat, zakat, puasa, haji, umrah kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Allah tidak akan menciptakan surga dengan nikmatnya, tidak akan ciptakan neraka dengan azabnya, tidak akan ciptakan manusia dengan buminya kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Kenapa? Karena di malam Senin terdapat daripada kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad, dan diperkuat dalam sebuah hadis yang mengatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena baginda Nabi, maka Allah tidak akan menciptakan alam semesta dengan isinya. Ini menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita. Apa pembelajaran untuk kita? Yaitu sebuah malam saja bisa mulia, bisa agung, bisa lebih baik daripada malam-malam yang lain, karena malam tersebut terdapat kelahiran baginda Nabi. Lantas bagaimana dengan kalian yang hadir pada ini malam, yang duduk pada ini tempat, mengkaitkan diri kepada baginda Nabi? Lantas bagaimana dengan sahibul hajat yang mewasilahkan kita bisa berkumpul pada ini malam, yang mengumpulkan kita pada ini tempat, yang merayakan acara pada ini malam, tasyakur milad majelis dan juga tasyakur khitanan daripada anaknya, tidak lain tidak bukan merayakan acara pada ini malam atas kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Karena saudara, apapun perkara yang dikaitkan kepada Nabi itu perkara akan berkumpul bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Dan ini menjadikan pembelajaran untuk kita. Apa pembelajaran untuk kitanya? Banyak di zaman-zaman sekarang orang-orang yang kalau anaknya khitan,
kalau anaknya sunatan, kadang kalau ada punya menantu, punya anak mau nikah, mereka rayakan acara pernikahan, bukannya sholawatan, bukannya zikir bersama, bukannya mendengarkan yang baik, tapi malah undangan dangdutan dan juga orgenan. Na'udzubillahi min. Sama sekarang yang kayak begitu banyak atau dikit? Banyak atau dikit? Dan memang itu disampaikan, dan itu sudah disampaikan jauh terlebih dahulu sebelum kita hidup dan sebelum kita dilahirkan di alam muka bumi ini. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra wal Mi'raj, di saat tersebut Nabi bersama malaikat Jibril di langit yang pertama berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi berjumpa dengan Nabi Adam di langit yang pertama. Ketika Nabi berjumpa dengan Nabi Adam menyambut kedatangan Nabi. Ni'mal maji'u ja, semulia-mulia tamu telah datang, seagung-agungnya tamu telah datang. Dan Nabi Adam kembali mengatakan, marhaban bi khalifatus saleh min ibni saleh, selamat datang pemimpin yang saleh dari anak keturunanku yang saleh. Siapa beliau? Yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Dan ketika di langit yang pertama, kita punya Nabi itu nengok ke kanan, melihat ke kanan. Dan ketika melihat ke kanan, zatu raihatun tayyib, Nabi melihat arwah tayyib, roh-roh tayyib, ataupun roh umatnya Nabi yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Nabi melihat umatnya Nabi masuk ke dalam surga, dahika wastabsyar, Nabi senang, Nabi gembira, Nabi bahagia. Kenapa Nabi senang? Karena sesuai dengan cita-cita baginda Nabi besar Muhammad. Apa cita-citanya Nabi? Nabi tidak bercita-cita kalian banyak harta. Nabi tidak bercita-cita kalian memperbanyak harta, memperbanyak kekayaan. Yang Nabi cita-citakan hanyalah satu. Wallahi la arda ahadan ummati finnar. Demi Allah, aku tidak ridha satu umatku masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cita-citanya Nabi. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir pada ini malam termasuk orang-orang yang dicita-citakan oleh baginda Nabi, termasuk golongan ashabul yamin yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Dan sebaliknya, ketika Nabi nengok ke kiri, hazina wa baka, Nabi sedih, Nabi nangis. Kenapa Nabi bersedih? Karena Nabi melihat umatnya Nabi yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, ketika Nabi melihat umatnya di dalam neraka, Allah berikan pemandangan-pemandangan kepada Nabi, yaitu berupa azab-azab yang diterima oleh umat manusia. Bentar, tadi Habib bilang Nabi tidak ridha satupun umatnya masuk ke dalam neraka. Kenapa sekarang ada umatnya Nabi yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Saudara, insya Allah semua yang hadir pada ini malam masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi satu acan sia asup ke surga, disesehela di neraka. Sakumaha sia loba dosa berarti sakitulillah sia di neraka. Matakna entong ngalobakan kana lobakan karena amal ibadah, abeh asup kasur. Amin ya rabbal. Banyak yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi. Salah satu yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi yaitu madahun naihatan. Nabi maju sedikit. Fa idza bi akhinatin 'alaiha lahmun musyarrah lam yaqrabu ahadan. Nabi melihat ada satu nampan, isinya daging makanan yang lezat, isinya jamuan yang nikmat, makanan yang lezat, makanan yang nikmat. Sedangkan saudara sayang beribu sayang, lam yakrabu ahadan, tidak ada satupun umat Nabi yang makan dari makanan yang nikmat tersebut. Sedangkan sebaliknya di sisi lain, fa idza bi akhinatin 'alaiha lahmun qad arwaha wa ankan. Nabi melihat ada satu nampan, isinya daging yang busuk, daging yang begitu bau, makanan yang begitu busuk, makanan yang begitu bau.
Tapi banyak umat Nabi yang berebutan makan dari nampan tersebut. Ibarat contoh begini, subhanallah, sahibul hajat udah nyiapin makanan depan kita nih. Ada keripik segala macam makanan. Yang enak, yang rapih kita nggak makan. Sedangkan ada satu kerupuk yang sudah keinjak-injak penuh dengan tanah. Kalian malah berebutan makanan tersebut. Kira-kira masuk akal atau tidak? Wajar apa enggak? Enggak wajar. Akhirnya Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, siapa mereka? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, haula min ummatik yatrukunal halal wa ya'tunal haram. Wahai Rasul, mereka itu adalah umatmu yang ketika hidup di dunia mereka meninggalkan perkara yang halal, mereka makan dari perkara yang haram, mereka tinggalkan perkara yang baik, tapi mereka ambil perkara yang buruk. Mereka tinggalkan perkara yang wajib, tapi mereka ambil perkara yang haram. Na'udzubillahi min. Saya tanya, zaman sekarang yang halal dibuang, yang haram dimakan, banyak atau dikit? Yang baik dibuang, yang buruk dimakan, banyak atau dikit? Yang wajib dibuang, yang haram dimakan, banyak atau dikit? Betul? Yakin? Coba saya tanya apa contohnya? Saya tanya, ini banyak alhamdulillah ibu-ibu antusias pada ini malam hadir. Saya tanya sama ibu-ibu, yang namanya menutup aurat wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Benar. Benar. Yakin? Ketingali ti banget-banget na ya. Ibu-ibu di dia mah ketingali wajib na make tiung pas pengajian hongkol. Mun di luar imah, harker di imah tara make tiung, bener? Bener tuh. Ngajemur acuk hareupeun imah tara make tiung, bener? Kadang lamun make tiungan sasut hongkol, bener? Rambut ketingali kemana-mana, bener? Dada ketingali kemana-mana, bener? Coba aing nanya ku naon tara make tiung di imah? Haradang. Amun sia ngomong haradang berarti sia ngomong kos kieu tingali aing sia. Ngomong haradang ya. Ya lamun sia ngomong haradang berarti sia ngomong kos kieu ya. Yo si Habib iraha geus ceramah na aing geus haradang make tiung leuleui lah. Kitu. Kitu teh. Bener. Mun kitu mah balik aing. Pundung jelas aing balik-balik jauh-jauh ka dieu ujug-ujug dikieulkeun mah tuh kecewa aing. Coba saya tanya, selain alasannya selain haradang apa lagi? Loba kutuan ya. Bu nu ngaranna make tiung wajib teu? Wajibna nutup aurat. Wajib? Bener. Kunaon lamun di imah tara make tiung? Tong haradang wae atuh. Ya, kamun aya zaman aya namanya keur nyabu halaman imah tara make tiung, bener? Ngajemur acuk hareupeun imah tara make tiung, bener? Pasti alasan naon? Deukeut. Ribet. Naonnya? Risih. Nya naon deui bahasana? Karagok. Bener teu? Ah, bib hareupeun imah ieu deukeut lah karagok asa kedeung ieu moal aya nu ningali, bener? Heueuh, bu deukeut memang teu bisa ngabohong aing mah. Emang deket mah mungkin saya imah di dia ngajemur acuk di Setu Cigudeg pan jauh. Pasti dihareupeun imah deket teu? Deket menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya nu awewe ku aing nanya, sia nya ku aing ditanya ya. Boga bapak teu? Aya keneh. Nu aya keneh ku aing doakeun sing panjang yuswana. Nu geus eueuh ku aing doakeun sing kuburanna jadikeun taman surga. Nyaah teh ka bapa, cinta teh ka bapa, bener. Daek bapa asup neraka, bener. Daek bapa disiksa, bener. Tong karah sabeungkeut, nyawa sabeungkeut, sabeungkeut seikat. Jangan pun satu ikat rambut, 2 helai rambut perempuan yang terlihat dengan laki-laki yang bukan mahram menyebabkan 2 orang laki-laki di keluarganya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Matak lalaki dengikeun aing sia boga tanggung jawab gede, lain saeutik tanggung jawabna. Tanggung jawab lalaki gede. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati.
kalian semua laki-laki itu bakal menjadi pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin rumah tangga, pemimpin keluarga kalian. Kalian bakal menjadi pemimpin, dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan atas apa yang kalian pimpin. Seorang laki-laki ahli ibadah, suaminya ahli ibadah, ahli puasa, ahli sedekah, ahli segala macam, sehingga bakal masuk ke dalam surga. Boga pamajikan tara bisa ngajaga cumur, boga pamajikan tak bisa ngajaga hati, boga pamajikan tak bisa ngajaga aurat. Si pamajikan na asup ka neraka lantaran eta bakal narik suamina ka neraka. Kunaon? Lantaran suamina teu ecreut ngadidik pamajikanna. Naudzubillahi min. Jadi isukan namun kawar imam make tiung teu? Make teu? Urang mah ultimatum we ieu mah pait-paitan we make teu? Tong insyaallah ku aing paksa make teu enteus ya buru. Make teu? Benar. Awas ya, kau yang doakan namun saya isukan kawar imam tara make tiung botak rambut sia nya. Baik teu. Urang mah ngadoa ge kajen ngadoa kaburukan ge. Ih, abdi ngadoa buruk we kunaon ning kitu kajen aing ngadoa ge jeung kaalusan sia. Benar teu? Jadi beis ya isukan kawar imam make ti. Bu akhir zaman ayeuna mah tah contoh we hiji tah. Aya nu wajib ditinggalkeun. Nu buruk kalah dilaksanakeun, bener teu? Lantaran alasanna bib riweuh tah, lantaran riweuh alasanna. Contoh-contoh tah jelema-jelema nu ngariweuhkeun, nu menganggap syariat teh riweuh, eta contoh-contoh jelema nu asup ka neraka tah. Naudzubillahi min. Contoh kahiji, contoh nu kadua, coba di dieu lalakina gawe naon ya? Macul. Ye nya si amang pakai jaket merah ya, megang kamera biasana ya. Dia tukang multimedia biasana ya. Bener teh? Coba mang, ya gawe di dia dibere duit tuh ku panitia. Dibere tuh. Jujur ya tuh. Contoh we dibere duitnya ku panitia ya. Hasil gawe na duitna halal tuh. Halal bere ku pamajikan amang, pamajikan nampi, pamajikan nerima duitnya teh halal tuh. Geus aya nu halal kalah nyokot nu haram. Minjem ke Bang Emok. Benar tak? Leres tak? Ya di kampung ya aya Bang Emok. Kelo wawan nian asup ka dieu nya. Jauh ya teh euy. Wah, ya ujung bumi ya sebenarnya mah ya. Saya pikir kampung paling terakhir tuh kampungnya Haji Eman. Kampung adat saya pikir tuh kampung yang terakhir. Uruk. Ternyata aya deui ka dieu. Subhanallah. Aya kene leuwih deui. Bang Emok wani asup ka dieu. Subhanallah. Loba di dieu loba. Bener. Coba sahawe nu nginjem ka Bang Emok angkat deungeun. Alhamdulillah. Ini kampung apa namanya? Kampung Babakan. Oh, Kampung Pabuaran. Masya Allah ya. Masyarakat Kampung Pabuaran sok suci semua depan saya. Coba ya sudahlah, kalau tidak ada yang mau ngaku saya doakan mudah-mudahan yang punya hutang sama Bang Emok hutangnya dilunasin. Yang amin betul yang nginjem. Kajebak sih aku aing ya. Bung ngaku sih. Tanya coba aku yang nanya Bang Emok teh halal apa haram? Halal apa haram? Geus nyaho haram kunaon dicopot? Butuh. Lain butuh bu lain butuh, tapi lantaran hirupna kurang bersyukur. Ningali tetangga boga TV anyar hayang meuli TV anyar. Ningali tetangga boga motor alus hayang meuli motor nu alus. Hirupna panasan, nyaho panasan. Tekauk kan naon nya bahasa Sundana. Tekaoknya. Tekaok ningali tetangga aya nu alus hayang boga nama nu alus. Teu boga duit kajen nginjem we heula ka Bang Emok. Bener teh? Lebih baik sia hirup miskin daripada sia kudu menyokot nu haram komoding ning riba tah. Bu, ieu nya kuing diingetkeun rata-rata minjem ka Bang Emok teh ibu-ibu bener. Bener teh? Ibu nyaho eta haram. Nyaho? Teu nyaho? Oh nyaho, alhamdulillah. Sugar we teu nyaho batal dicopot. Nah, bunya dia dengekeun eta teh haram. Dosana nyaho teh kos kumaha? Teu nyaho matangna dicopot, bener?
Nu ngomong lain aing ya. Iya hadisna Nabi sahih ya. Dosanya orang yang riba itu 33 tingkatan dosa. Dari yang paling ringan sampai yang paling berat dosanya. Dan dosa yang paling ringan orang-orang yang riba itu sama dosanya seperti berzina dengan orang tua sendiri. Bayangkan kusiata. Lalaki nu riba sarua tah dosana zina jeung indungna. Awewe riba sarua zina jeung bapana. Naudzubillahi min. Dan Bu, saya ini pasti tahu orang yang riba tuh susah buat keluar dari riba. Betul atau tidak? Tapi sebetulnya sih bukan hanya riba sih. Orang yang punya utang tuh susah bayar hutang. Benar tidak? Memang warga Indonesia mah gitunya. Giliran aya kabutuh manis ya bukan main. Tapi giliran pas ditagih hutang ge lo galak mah bukan main. Bener teh? Leres teh? Tong kudu ka Bang Emok sih memang. Ya Bu nya. Ya, ieu mah masyarakat Pabuaran. Ieu Pabuaran desa atau kumaha ieu? Desa Pabuaran. Oh, kampung Pabuaran. Ieu puguh nama kieu ieu, kudu nama alusna kieu. Ieu ka RT RW, ieu aya teh RT na ieu. RW na ya. Hadir teh? Mana jelemana? Oh di luhur. Ya Pak RT, Pak RW dengengkeun nya. Kudu ya kampung Pabuaran nyieun peraturan. Pas arek asup ka kampung Pabuaran nyieun bender di pinggir jalan. Kampung Pabuaran anti Bang Emok dilarang masuk. Bener teh? Ya sebenarnya namanya ieu teu munafik sih. Sakabe jelema ge butuh duitnya. Coba we geus niat yang geus kuat embung aing nginjem ka Bang Emok. Ujug-ujug na isukan aya nawarkeun ka imah. Bu sok pinjam we atuh lah kaje. Dipikir-pikir gua si ibu heueuh oge nya aing can boga baju lebaran ya. Kaje lah nyokot saeutik we lah. Bener teh? Sok kitu nya. Eta tah contoh nu kadua aya nu haram, aya nu halal kalah nyokot nu haram zaman ayeuna. Contoh nu katilu naon deui? Contoh we tanya sebagaimana dijelaskeun ku urang tadi. Ya urang nanya zikir alus teu? Shalawatan alus teu? Bener. Maulidan alus teu? Bener. Ngadaikeun causiah alus teu? Bener. Lamun seandainya dangdutan alus teu? Bener. Coba nu bawa pangajawab dangdutan halus teu? Halus apa teu? Tah bawa beda pasti. Soal sok nyawernya. Dangdutan halus teu? Orgenan halus teu? Henteu alus saha nu ngomong halus eta? Lamun maulid digabungkeun dibandingkeun jeung orgenan, alusan maulid apa orgen? Tahlil, salawatan digabungkan dibandingkan jeung dangdutan, alusan maulid atau dangdutan? Maulid. Bener. Tapi loba ayeuna jelema-jelema beuki ngayakeun acara kana dangdutan, beuki ngayakeun acara kana orgenan. Bener. Tapi maulidna, salawatanna tara hadir. Bener teu? Leres teu? Nah, contoh we tata. Aya nu alus kalah dibuang, nu teu alus kalah dicokot. Loba zaman ayeuna loba. Contoh selanjutnya naon? Coba saya tanya lagi, nikah halal apa haram? Nikah halal apa haram? Halal apa haram? Kalau nikah lagi halal apa haram? Kadang-kadang lalaki nikah deui halal apa haram? Halal apa haram? Ya kadang teu kadenge ya aing ya. Bingung ya. Coba saya tanya sama yang laki-laki dulu, kalau nikah lagi halal apa haram? Halal. Sepakat? Deal, oke. Saya tanya sama yang ibu-ibu, Bu, kalau suaminya nikah lagi halal apa haram? Haram. Haram apa haram? Sudah, we haram digabungkan halal jeung haramnya. Haram, Bu? Haram. Najis nih. Beda sorangan ieu mah. Tapi ieu nu ngomong nu haram ieu aing teu bisa ieu teu kaci lamun saya ngomong haram teu terima aing ya. Teu bisa eta hukum wajib eta soalna ieu. Eta aya ayat tina Al-Qur'an aya eta.
Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Bener teu? Teu bisa ibu ngaharamkan hukum nu halal, teu bisa. Hukumna halal. Haram deui. Halal. Kalau adil. Kalau nggak adil halal apa haram? Haram. Jadi kalau ibu nih ya bu, ini saya kasih tahu perempuan-perempuan mengenai pendapat kalau suaminya menikah lagi itu nggak boleh diharamkan bu, nggak boleh. Itu karena hukumnya halal. Tapi kalau ibu punya suami nikah lagi boleh apa jangan? Nah itu hak ibu masing-masing, betul? Betul. Coba saya tanya di sini yang laki-laki yang udah nikah lagi, yang udah nikah mau nikah lagi nggak? Mau apa enggak? Mau apa enggak? Jujur. Dari lubuk hati yang paling dalam, mau apa enggak? Nu enggak mah dieu eta, nu ngajawab enggak mah sieun ka pamajikan eta. Sieun terbalik eta mah. Mau apa enggak? Mau. Jujur aja pasti sakabeh laki ge hayangnya nikah deui nya. Bener? Dalam hati yang paling dalam pasti mau nikah lagi, betul? Ya Pak, saya kasih tahu Pak ya. Kalau bapak mau nikah lagi tapi istrinya tidak mengizinkan, ada caranya Pak. Oh tahu nggak? Ya, yang belum nikah juga bisa nanti jadi pembelajaran ya. Saya ajarkan dari sekarang ya. Ya lelaki dengarkan, rukun pernikahan ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, saksi, ijab kabul, itu rukun pernikahan. Nggak ada rukun pernikahan izin dari istri pertama, nggak ada. Terus saya kasih tahu lagi ya, saya kasih tahu lagi. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Soalnya sih lah mau minta izin tapi kapai gak mau diizinan Tapi lah mau minta maafnya geus kumaha geus telanjur atuh. Bener teh? Eta mah lamun masalah perang ya urusan ke belakang mah eta mah nya. Tah eta cara nu kadua, cara nu katilu sateu acan sia nikah deui. Parabotan imah siapkan ti plastik. Tong ni kaca, lamun ti kaca sia rugi bandar kayaknya. Namun ti plastik dibabetkeun dilemparkeun moal bebas moal. Jadi moal rugi tah. Tingali banget ibu-ibu di dia langsung merang kabeh ka aing tah. Langsung cambetut, langsung hasem banget ka aing. Bu boga salaki arek nikah deui kajeun. Bener. Aya carana. Arek nyaho teu? Cara beh salaki teu nikah deui arek nyaho moal. Bener. Rantean salaki sia. Moal nikah deui moal, hirup ge moal eta mah. Aya cara nu kadua, cara nu bener, nasehatan. Nya Bu, nasehatin. Dan memang sakabeh lalaki ge pasti mata buaya. Bener teu? Kecuali aing. Sakabeh lalaki pasti. Heuh gue tanyakeun, lamun lalaki keur ngobrol jeung lalaki keur ngobrol jeung lalaki pasti nu diobrolkeun teh awewe. Moal jauh. Pasti diobrolkeun kumaha hanya ulang rek nikah deui euy. Pasti teh jauh tah. Pasti Bu. Tah ibu lamun boga salaki rek nikah deui nasehatan. Cara kahiji nasehatan. Nasehatna kos kumaha Habib omongkeun kos kieu. Lamun arek nikah deui nya geus neng mah redo. Redo diredo-redokeun ku aing. Tapi dengekeun heula ieu. Seorang suami pemimpin rumah tangga, betul? Sebagaimana yang tadi saya katakan, seorang pemimpin, imam itu mengajak istri ke dalam surga. Tidak ada judulnya istri tidak ada judulnya suami menarik istri ke dalam neraka, tuh nggak ada. Yang ada judulnya suami mengajak istri ke dalam surga. Nah, itu tugas salaki. Lamun awewe teu bisa ngajak salakina ka neraka, teu bisa ngajak salakina ka surga, teu bisa. Lamun awewe teu bisa ngajak salaki ka surga, tapi seorang istri bisa menarik si orang suami masuk ke dalam neraka. Tadi sebagaimana yang tadi saya sampaikan, betul? Bayangkan hiji pamajikan hungkul bisa narik ke neraka, komodi opat. Lain ditarik deui ku aing dileleupkeun sia ku aing.
Langsung ibu balik dia bingah boga bahan jeung nyengsieunan lalaki. Bener teh? Alhamdulillah. Heureuy hungkulnya tong dianggap heureuy. Bu, nikah halal apa haram? Kalau kawin halal apa haram? Kawin halal apa haram? Halal apa haram? Zaman ayeuna loba nu kawin, loba nu nikah. Ning nyaho sia. Budak leutik nyaho sia. Sia nyaho di mana? Ieu nu ngajawab nyaho antara tilu kemungkinan. Antara pelaku, lamun teu sok nonton wae. Lamun teu ngadenge di berita ya. Oh berita. Alhamdulillah suka we pelaku. Tapi memang zaman ayeuna loba nu loba awewe melendung tah hamil sebelum nih. Loba teu. Komo di kampung-kampung mah lobanya istilah kawin teh ngaranna kumpul ke. Bener. Loba teu. Loba. Zaman ayeuna loba nu padahal aya nih hukumna malah nyokot nu haram. Naudzubillahi min. Ya mungkin hampirlah mayoritas perempuan zaman sekarang ya, dari umuran SMP sampai SMA itu sudah tidak perawan lagi. Itu fakta itu. Dari zaman sekarang, bukan hanya di kampung ini, saya ngomong mayoritas. Ini saya ngomong tuh semua. Dari SMP sampai SMA ke atas sudah banyak yang tidak perawan lagi. Kenapa bisa lepas keperawanannya? Hanya karena sebuah kata-kata, aku sayang kamu sampai mati. Betul? Loba zaman ayeuna yang namanya pacaran, ujung-ujungnya malah masuk ke kamar berduaan. Betul atau tidak? Ujung-ujungnya awalnya pegangan tangan, akhirnya malah peluk-pelukan. Betul atau tidak? Itu halal apa haram? Halal apa haram? Tapi zaman sekarang saya tanya nih perempuan-perempuan yang masih muda pacaran apa enggak? Bohong sih. Kamu siang abang kau yang doakan saya perawan kolot sih. Pacaran tuh? Benar. Alhamdulillah. Lu atuh sih pacaran kena naon budak leutik kene atau budak lemet kene sih. Tapi subhanallah, walaupun diri kitanya selalu menjaga daripada sesuatu yang haram, ada satu kejadian yang membuat kita sedih. Apa kejadian tersebut? Baru-baru kemarin, masih di akhir-akhir tahun 2022 di Jawa Timur, Bu. Di Jawa Timur. Ada satu berita yang membuat kita sangat sakit hati. 3 orang anak laki-laki, umurnya sama rata, berumur 8 tahun. Umur 8 tahun sekolah SD, anak laki-laki 3 orang memperkosa anak perempuan sekolah TK umurnya 5 tahun. Bayangkan Gus ya itu. Budak leutik awewe digengbeng ku tiluan. Budak leutik geus bisa memperkosa batur, bayangkan tiluan memperkosa batur. Aing mikir beribu cara eta kumaha masalah tegakna, kumaha berdiri na eta. Di surat ge encan meureun budak teh. Geus bisa memperkosa kanu batur. Geus bisa berlaku yang tidak baik, bahkan memperkosa anak orang. Coba saya tanya, eta budak leutik menang pemikiran memperkosa batur, menang pemikiran kos kitu di mana? Pilha. Kolot ayeuna mereka budak ka anakna HP loba teu? Tong nyalahkeun anakna lamun anakna kurang ajar kanu kolot lantaran sia nu ngajarkeun ke anakna kurang ajar kanu kolot. Gara-gara dibereha. Zaman ayeuna loba teu? Loba teu? Bener. Zaman ayeuna budak leutik ngalawan ka kolot loba. Zaman ayeuna budak leutik ngomong kasar ka kolot loba. Saha nu ngajarkeun? Kolotna ngajarkeun. Lain HP. HP mah teu salah. Lamun sia makena bener mah moal mungkin. Tapi lamun sia make teu bener pasti teu bener. Tapi saha nu mere HP ka anakna nyaeta kolot. Budak leutik ayeuna nya beda jeung budak leutik baheula, bener teu? Budak leutik baheula mah lamun dititah salat langsung kanu salat. Budak leutik baheula lamun dititah ngaji langsung kanu ngaji.
Budak leutik baheula teu wani ngalawan ka kolot teh moal wani. Tapi tingali budak leutik ayeuna di titah salat karah ngalah, di titah ngaji karah ngalah, di titah sakola karah empung. Langsung hayang namain bener teu? Bener teu? Salahkeun saha? Salahkeun kolot. Kolotna teu eucreug ngadidik kana anak. Naudzubillahi min. Atakna ibu-ibu bapak-bapak boga anak leutik tong dibereha. Paksa bu tong jadi jelema muplis bu. Tong jadi jelema menyesal. Naon jelema menyesal? Bu pak nu ngaranna paeh teh pasti bener teu? Tong kudu kolot karak paeh entong. Teu kudu kolot karak paeh teu kudu. Teu kudu gora karak paeh teu. Teu kudu sagjak, teu kudu sehat, teu kudu gering karak paeh teu. Sakabeh jalmi pasti pak balik ti dieu kapeleset tah sia dihareup paeh bisa teu? Bisa wae lamun geus takdirna bener. Coba bayangkeun lamun sia isukan paeh tapi anakna can bisa ngaji Al-Qur'an. Anakna can bisa ngaji kanu agama. Saha nu menyesal? Urang salaku kok kolot. Matakna pendidikan pang penting zaman ayeuna lain pendidikan dunia lain. Komodi lamun ibu bapak boga anak awewe. Arek naon sakola tinggi-tinggi pak? Anak awewe di sekolahkan tinggi-tinggi sarjana 1, S2, S3, profesor, dokter segala endah teguna da ujung-ujungna ge dapur. Bener teu? Lalaki arek sakola sok pinter-pinter sia benta jadi jelema bodoh. Tapi tong pohok kana pembelajaran agama. Sia kejar dunia tapi agama dipohokkeun tong kitu teu bisa. Pang pentingna pendidikan agama. Pang pentingna ti agama eta pendidikan kanu akhlak. Pendidikan akhlak pang pentingna. Pendidikan agama pang pentingna. Makanya apa yang disampaikan oleh Habib Rizik tentang revolusi akhlak itulah sangat benar. Kenapa? Yang namanya merevolusi akhlak itu sesuatu hal yang wajib. Setiap orang wajib revolusi akhlak, merevolusi akhlak dirinya agar tidak terjadi kemungkaran dan juga kemaksiatan. Karena ketika seorang hamba itu berakhlak, maka dia tidak akan berani melakukan kemaksiatan apalagi kemungkaran karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara ikhwan rahimakumullah, yang namanya pendidikan agama nih saya tanya, di sekolah didapatin apa enggak? Walaupun maaf, saya pernah sekolah SD, SMP saya pernah. Ada pendidikan agama, ada pembelajaran mata pendidikan agama, ada pendidikan agama Islam. Paling banyak juga 1 minggu 1 kali, betul atau tidak? Kalau matematika 3 hari dalam 1 minggu, betul? Kadang ada lagi fisika segala macam, itu paling sering. Tapi kalau pendidikan agama, pembelajaran agama PAI paling sering 1 minggu 1 kali, betul atau tidak? Di sini ada yang sekolah nggak? Saya tanya, gurunya ketika lagi pembelajaran agama sering masuk apa enggak? Jarang masuk, paling ngasih tugas, ngasih PR, betul? Jadi di sekolah itu pendidikan agama sudah jarang dipelajari. Pendidikan agama itu hanya dipelajari di mana? Di pondok, di majelis, di pengajian, betul atau tidak? Nah, ibu boga anak, lamun ibu teu bisa ngadidik anak, titipkan ke pengajian. Titipkan ke ustaz, titipkan ke kiai, asupkan ke pondok pesantren, karena itu investasi terbaik bagi seorang hamba. Idza mata bena adam in qata amaluhu illa min salasin. Ketika seorang manusia itu meninggal, maka terputuslah semua amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah kepada pembelajaran, sedekah kepada agama, majelis taklim, pondok pesantren segala macam. Itu yang akan menjadikan amal ibadah yang memanjang buat kita. Yang kedua adalah ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir adalah al-waladun salih yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Dan seorang anak itu bisa saleh bukan karena didikan orang tua. Maaf bu, kita memang mendidik anaknya kita. Kita mendidik anak kita, mengajarkan anak kita, tapi didikan anak yang paling baik itu didikan para ulama. Kita masih bisa sibuk, kita masih suka kerja sana sini, tapi para ulama mendidik anak-anak kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita mendidik anak dalam pakaiannya, dalam jasadnya, tapi ulama mendidik anak dalam ruhaniyah dan juga batiniahnya.
Maka ikhwan rahimakumullah, jangan jauhkan ulama, dekati ulama, masukkan anak-anaknya kepada para ulama. Tapi ulama juga ulamanya harus dipilih. Jangan ulama sembarangan. Karena sama sekarang banyak ulama karbe, banyak ulamanya ulama gadungan. Betul atau tidak? Banyak ada sekarang yang berimannya bukan kepada Allah, berimannya bukan kepada Nabi, berimannya bukan kepada Rasul. Terus imannya kemana, Bib? Imanuhum fi amplopihim. Iman kaam. Namun untuk kedua, imanuhum fi besekihim. Iman kabe. Aya deui ulama teu ceureuh tah kamari aing ningali berita di Bandung aya hiji ulama, katanya ulama punya pondok pesantren, punya anak-anak santri, punya majelis segala macam, tapi subhanallah santriwatinya diperkosa secara bergilir. Na'udzubillahi min. Bahkan saya jujur saja, banyak orang bertanya, maaf, saya punya Instagram, saya punya Facebook, itu banyak. Dalam 1 bulan ini kebongkar semua kasus-kasus. Saya tahu ulamanya siapa, saya tahu namanya siapa. Di Bogor ini ada 4 pondok pesantren yang punya kasus pencabulan ini. Saya nggak mau bilang, saya nggak mau tahu, saya nggak mau kasih tahu nama pondoknya, saya nggak mau kasih tahu nama kiai, nama ulamanya. Tapi 4 pondok pesantren tersebut itu memiliki kasus, dan santrinya itu yang langsung bicara sama saya. Dia bicara apa sama saya? Bib, bagaimana cara saya? Hukumnya itu bagaimana? Ketika di satu sisi saya harus menaati, saya punya guru, tapi saya malah dijadikan bahan pemerkosa, bahan pemuas nafsunya saja. Setiap malam saya dibangunkan dari tidur saya untuk melakukan hubungan intim sama saya punya guru. Itu terjadi di pondok-pondok pesantren. Saya tanya ulama seperti itu ikuti apa jangan? Ikuti apa jangan? Dan itu banyak terjadi di zaman sekarang, betul? Betul atau tidak? Terus kalau ulama seperti itu yang disalahkan ulamanya atau orangnya? Ulamanya atau orangnya? Orangnya, jangan salahkan ulamanya, karena banyak ulama yang istiqamah, banyak ulama yang betul, yang benar, yang melaksanakan syariat dan bahkan membenci daripada kemungkaran. Na'udzubillahi min. Saudara ikhwan rahimakumullah, kita doakan mudah-mudahan ulama-ulama kita istiqomah, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, dan mudah-mudahan anak-anak kita yang perempuan, yang laki-lakinya, mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salehah, yang berbakti kepada Allah, yang berbakti kepada Nabi. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal di akhirat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Lanjut mual. Geus penting jam 12 malam ya. Nah, isukan sekolah. Aing sekolah aing maksudnya. Isukan maing sekolah. Sekolah isukan aya tugas. Soalnya kita ini alhamdulillah kemarin dari Ciamis berangkat malam, nyampe kemarin malam, berangkat pagi nyampainya malam. Alhamdulillah sekarang kita ke Bogor juga karena besok doakan. Kita punya abah mertua itu sudah meninggal 2 tahun yang lalu, dan besok itu adalah acara haul abah mertua saya. Fadlu, makali aja masyarakat di sini mau hadir ya. Di mana, Bib? Di Empang Bogor. Ya. Ya, itu acaranya bukan di Empangnya, tapi di Pondok Bitung, Pondok Pesantren Al-Azkar. Nah, itu kalau dari gimana, Bib? Lebih pahamnya di BNR. Nah, BNR dekat di Jungle. Nah, itu nanti ada di sana insyaallah, tanya saja insyaallah tahu semuanya. Doain mudah-mudahan acaranya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum saya tutup saya mau minta doanya. Saya di Ciamis ini lagi menggarap pembangunan untuk pondok pesantren Tahfidzul Quran Ribatul Ilmi wa Da'wah atas asuhan saya. Ini pondok pesantren. Ini pondok pesantren asuhan saya. Kali aja ada masyarakat di sini yang mau mondokkan anaknya, fadlu silahkan. Kalau anaknya yatim atau enggak piatu, atau enggak yatim piatu komplit orang tuanya enggak ada, ataupun orang tuanya masih ada dari satu pihak ataupun keduanya tapi ekonomi kurang mampu, itu kalau mondok di pesantren saya dari masuk sampai akhir pendidikan 10 tahun insya Allah 100% gratis ya, tidak ada biaya sedikit pun. Ini pondok pesantren bisa untuk laki-laki, bisa juga untuk perempuan. Lokasinya di mana? Di daerah Desa Cipaku, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nah, jadi nanti bisa langsung info-info saja, bisa nanti tanyakan juga sama Haji Eman untuk segala macam info pendaftarannya bagaimana. Fadlu silahkan.
Nah, kalau misalkan Bib keluarganya mampu, ada mau bayar bagaimana silahkan, tapi tidak dipungut biaya. Mau bayar seikhlasnya saja silahkan, tidak ada patokan target biaya, tidak ada. Nu penting apa? Yang penting doakan saya jadi orang kaya. Biar gampang ngasih makan ke santri dan juga membina santri-santri saya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sekarang ini lagi pembangunan, Bu. Alhamdulillah kemarin yang awal-awal tuh menghibahkan 510 bata. Nah, sekarang juga ada lagi 2 dermawan menghibahkan, yang satu 700 bata, yang satu 600 bata. Jadi total udah hampir 1000, hampir 2000 bata yang kita punya. Doakan mudah-mudahan ini pembangunan, karena kita punya pembangunan pondok tuh di tengah-tengah lembah. Jadi dari pinggir jalan raya untuk ke lokasi tanahnya itu 50 bata, lokasinya itu miring jalannya begitu. Nah, jadi doain mudah-mudahan di pembangunan dilancarin oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, urusan saya dimudahkan oleh Allah, rezeki diluaskan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Syukran jazilan, saya minta maaf, minta ridho, nggak bisa panjang lebar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sedikit bisa jadi manfaat buat kita semuanya. Syukran jazilan, jazakumullah khairan ala ihtimamikum. Hadza minni wa lafu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.